sejarah berdirinya Fakultas Psikologi, gitu ya. Program studi psikologi itu berdiri di tanggal 5 Juli 2020. Jadi 2002, berarti sudah 18 tahun Fakultas Psikologi ada di UMK, dan saat ini status akreditasinya adalah akreditasi D. Visinya apa? Visinya adalah menjadi Fakultas Psikologi yang unggul dan berdaya saing global. Ini adalah visi Fakultas Psikologi, di mana Fakultas Psikologi UMK juga ingin terakreditasi A dan juga mempunyai cita-cita untuk mendapatkan akreditasi internasional, dan ini peran dari mahasiswa sangat besar, sehingga kita harus bekerja sama untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita ini. Lanjut, untuk misi, ya, bisa dibaca bahwa misi kita ada di 3 bidang, ada di bidang pendidikan, penelitian, dan hubungan kerjasama. Lanjut. Terus kami punya budaya, ya, budaya perilaku dan budaya semangat, namanya adalah Psikologi Bravo. Dan Psikologi Bravo itu adalah akronim, ya, akronim dari singkatan. P-nya itu adalah profesional. Nah, diingat-ingat nih ya. Jadi harus ingat, ada S-nya adalah santun, I-nya inisiatif, K-nya kasih sayang, O-nya objektif, L-nya lurus hati, O-nya orientasi tindakan, gigih, dan inovatif. Bisa dilihat di slide. Kemudian Bravo-nya adalah singkatan dari berkarya, rapi, amanah, visioner, dan optimis. Sehingga Psikologi Bravo ini adalah menjadi patokan kita, menjadi pedoman kita semua sivitas akademika untuk bersikap dan berperilaku. Dan ini dikenal dengan nama jargon di psikologi UMK adalah Psikologi Bravo. Jadi kalau banyak ada kegiatan, biasanya kami akan meneriakkan dengan keras, dengan lantang, kata-kata Psikologi Bravo. Bagaimana sih kuliah itu, apa saja yang harus dilakukan, kemudian endingnya ketika kita sudah melakukan suatu itu kita mau jadi apa. Nah, itu nanti akan saya paparkan secara singkat, karena harapannya untuk lebih detailnya itu diproses nanti akan sambil kalian jalani selama lebih kurang 4 tahun menuntut ilmu di Fakultas Psikologi. Mungkin nanti juga kalian akan mendapatkan buku informasi atau malah justru sudah mendapat. Sudah, oke. Di buku informasi nanti akan ada tentang sejarah psikologi, sebaran kurikulum, dosen-dosennya, dan juga metode pembelajaran yang dipakai di Fakultas Psikologi. Oke, langsung ke materi saja ya. Semuanya itu nanti berjalan dari input, proses, output. Sama kalian nanti juga akan seperti itu. Inputnya adalah kalian sekarang mulai masuk di Fakultas Psikologi sebagai mahasiswa baru. Dalam proses nanti akan berjalan lebih kurang selama 4 tahun, atau kalau 1 semester 6 bulan berarti sekitar 8 semester. Endingnya nanti kalian akan jadi sarjana psikologi. Nah, ini kan kalian sudah input sudah masuk ya. Dalam prosesnya kita harus tahu dulu apa itu pendidikan tinggi, sehingga kalian tahu siapa saya. Jadi kita tetap ini ya untuk bisa memahami diri kita dan apa yang harus kita lakukan. Pedomannya 5W1H. Kita tanya dulu siapa diri kita. Slide selanjutnya Mbak Yaya. Nah ini, kalian sudah masuk menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu studinya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah itu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89, kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi itu ya anggota masyarakat yang punya kemampuan akademis dan profesional. Jadi kalau kalian nanti lulus, harapannya itu sudah siap kerja di masyarakat. Pasar kerjanya itu banyak. Nanti akan ada profil lulusan sarjana psikologi itu apa saja. Jadi harapan kalian untuk bekerja setelah lulus menjadi sarjana psikologi itu bisa masuk kemana saja, nanti ada. Ini dulu udah jelas ya, perguruan tinggi adalah tempat kalian untuk menuntut ilmu di mana didapatkan
bekal ilmu dan keterampilan untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, jadi semua lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu punya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Jadi kalian itu tidak hanya diharapkan lulus menjadi sarjana, tapi dalam kesarjanaan kalian itu juga kalian punya sikap yang baik, keterampilan umum yang bisa dipakai dalam pekerjaan, keterampilan khusus terkait bidang ilmu psikologi dan pengetahuan juga untuk dipakai dalam dunia kerja. Itu ya, sudah. Jadi ini nanti terjabar dalam setiap mata kuliah yang kita tawarkan di tiap semester psikologi. Jadi misalnya nanti akan ada untuk membentuk sikap kalian yang baik, akan ada mata kuliah pendidikan agama, mungkin juga akan ada sikap nasionalisme, itu dibentuk dengan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Keterampilan umum itu berarti apa sih? Misalnya kemampuan berpikir secara analitis, nanti akan ada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Keterampilan khusus berarti nanti apa keterampilan yang harus kalian miliki terkait sebagai sarjana psikologi. Ini misalnya akan ada keterampilan untuk ngetes psikologi, psikotes, atau mungkin keterampilan untuk mengassessment masalah yang terjadi di masyarakat. Nanti akan ada mata kuliah misalnya psikodiagnostik, kemudian observasi interview, dan lain sebagainya. Untuk yang pengetahuan, jadi kalian akan dibekali banyak pengetahuan terkait bagaimana memahami dinamika kejiwaan manusia. Misalnya nanti akan ada mata kuliah psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dasar-dasar psikologi, dan lain sebagainya. Itu secara umumnya nanti akan ada dibagi per semester dengan mata kuliah yang banyak. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ya, kalian di sini nanti akan diberlakukan kurikulum perguruan tinggi namanya KPT. Jadi sebelum KPT ada namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Untuk angkatan kalian ini diberlakukan kurikulum perguruan tinggi yang itu basisnya dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi harapannya dengan basis KKNI ini semua lulusan sarjana psikologi di Indonesia itu sama, mau dari UI, mau dari UGM, mau dari Unpad, UNER, dari UMK itu punya kompetensi yang standar. Jadi sifatnya secara nasional itu sama. Hanya nanti akan ada memang kayak semacam muatan lokal. Jadi misalnya ada beda antara lulusan psikologi UMK dengan psikologi UGM, dengan psikologi Unpad, nanti masuknya di spesifikasi prodi. Jadi kita punya keunggulan apa? Kalau tadi sempat mungkin disinggung Bu Ira, kita kan ada psikologi olahraga atau yang lain sebagainya. Itu keunggulan kita dibanding dengan fakultas psikologi yang lain. Kemudian KKNI itu apa? Itu yang poin terakhir ya. KKNI itu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja. Nah itu, jadi intinya, endingnya itu kita punya kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nantinya kalian itu dengan KKN itu diharapkan punya bekal pengetahuan, bekal keterampilan yang bisa dipakai untuk bekerja di dunia kerja. Lanjut. Nah ini di pendidikan tinggi itu kan ada macam-macam ya, ada D1, D2, D3 dan lain sebagainya. Kalau kalian itu masuk di sini, itu tingkat kemampuannya seperti apa itu ada di poin yang ke-6. Jadi untuk sarjana atau sarjana terapan harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum maupun khusus di bidang pengetahuan secara mendalam. Jadi kalian itu coba dicermati ya, beda antara D1, D2, D3 dengan S1 atau mungkin ST ya, yang sarjana terapan. Di dalam kalian itu kan ada penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan secara khususnya, tapi kalau yang level D3 itu misalnya keterampilan terus secara umum. Kemudian yang D2 ada spesifik di bidang tertentu. Jadi yang ke-6 itu bisa umum, bisa khusus terkait pengetahuan dan
keterampilannya. Jadi kalau yang khusus itu berarti sesuai dengan program studi yang kalian masuki. Kalau secara umum berarti yang dibutuhkan seorang sarjana psikologi apapun bidang program studinya. Lanjut. Nah ini ya. Jadi kalian endingnya nanti adalah sarjana psikologi. Diproses nanti sekitar 4 tahun dengan berbagai macam mata kuliah, dengan kurikulum KPT itu endingnya adalah sarjana psikologi. Dari berbagai macam mata kuliah itu, kalian nanti bisa bekerjanya di mana saja, menjadi apa saja. Itu yang pertama, kalian bisa menjadi konsultan sumber daya manusia. Jadi misalnya kalian ada yang berminat untuk masuk di perusahaan, nah itu mau jadi ini Bu, HRD misalnya, asisten HRD, nanti kalian juga akan dibekali beberapa mata kuliah yang bisa menjadikan kalian punya kompetensi seorang konsultan sumber daya manusia. Misalnya apa sih? Manajemen sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga nanti bisa memilih menjadi pengajar. Pengajar itu gambarnya mungkin guru ya, bisa guru di PAUD, mungkin guru SD, SMP, SMA. Kalau PAUD sama PAUD mungkin beda dengan yang guru SMP sama SMA. SMP, SMA biasanya kan jadi guru BK, tapi kalau yang PAUD beda lagi kan, kompetensinya berarti memang sebagai guru guru PAUD, sehingga kompetensinya beda. Kemudian nanti di situ kok bisa jadi pengajar dibekali mata kuliah apa? Ada misalnya mata kuliah psikologi pendidikan, psikologi belajar, kemudian juga ada mata kuliah pendidikan inklusi dan lain sebagainya. Jadi kalian tidak hanya dibekali untuk bisa mengajar anak-anak yang normal, tapi juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita nanti akan ada mata kuliah wajib dan pilihan yang bisa mendukung kalian mencapai profil lulusan 1-6 itu. Yang ketiga misalnya fasilitator pengembang komunitas. Jadi nanti di sini kalian punya kompetensi untuk mengassessment mungkin ya di komunitas atau masyarakat tertentu itu punya masalah apa, punya potensi apa yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalahnya. Jadi kayak misalnya, wah ini secara ekonomi kayaknya bermasalah, tapi sebenarnya dia punya potensi yang bisa dikembangkan. Nanti kalian bisa menjadi fasilitator pengembang komunitas. Jadi komunitas yang awalnya kurang berkembang bisa kemudian dikembangkan dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, asisten psikolog. Jadi memang kalau lulusan S1 belum bisa menjadi psikolog. Kalau kalian nanti mau menjadi psikolog harus studi lanjut S2 profesi. Jadi kalau studi lanjut itu bisa hanya S2-nya atau S2 yang profesi. Nah kalau kalian S1 baru boleh jadi asisten psikolog. Asisten psikolog berarti apa ya? Yang bantu psikolognya. Bantunya apa? Misalnya bantu melakukan tes, tapi nggak boleh sampai melakukan scoring dan membuat dinamika, karena kalian hanya membantu menyajikannya. Nanti akan dibekali mungkin mata kuliah tentang beberapa alat tes ya, dikenalkan tentang beberapa alat tes dan cara penyajiannya. Yang kelima, kalian bisa jadi asisten peneliti. Sama juga ya, belum bisa jadi peneliti beneran, tapi bisanya jadi asisten peneliti. Makanya kalian nanti akan dibekali ilmu-ilmu terkait dengan penelitian. Misalnya apa sih? Oh, metode penelitian kuantitatif, oh metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian eksperimen, dan lain sebagainya. Yang keenam, selain menjadi 1-5, kalian juga bisa menjadi pelaku usaha mandiri. Harapannya kalian ini tidak hanya menjadi pelaku usaha mandiri yang sama seperti orang kebanyakan yang hanya menjual barang-barang online yang ada, tapi juga ada nuansa psikologinya. Jadi misalnya apa sih online-nya yang kalian jual itu? Oh, online yang berkaitan dengan bagaimana merangsang atau menstimulasi kreativitas anak. Jadi kalian memproduksi atau mungkin juga bisa membuat dan memasarkan satu alat yang punya nuansa psikologi. Itu ya. Nanti untuk bisa jadi pelaku usaha mandiri kalian juga dibekali ilmu bagaimana caranya agar apa yang kalian pasarkan itu bisa berhasil dan diminati orang. Nanti akan ada mata kuliah psikologi konsumen, biasanya. Psikologi konsumen itu ya. Nah, itu nanti akan ada rincian mata kuliahnya di slide selanjutnya. Lanjut. Oh ya, 1-6 itu kita memang secara umum menyajikan ya, tapi kalian tidak harus menjadi ke-6-6-nya. Boleh pilih salah satu yang sesuai dengan bakat minat kalian. Lanjut. Nah, dalam kalian itu nanti sudah selama lebih kurang 4 tahun, kalian akan didampingi seorang dosen wali.
Yang memilihkan dosen wali adalah dari prodi, dari fakultas. Kalian nanti sudah tahu lewat mana, lewat portal kalian masing-masing. Jadi misalnya pengen tahu dosen wali saya siapa, bisa langsung dilihat di portal akademik kalian. Nah, dosen wali itu apa dan ngapain tugasnya? Dosen wali itu adalah dosen yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan dan nasihat pada mahasiswa terkait dengan akademisnya, terkait dengan pengembangan akademiknya, kemudian juga terkait dengan masalah-masalah yang mungkin dihadapi di seputar perkuliahannya. Jadi nanti kalau kalian ada masalah apa-apa, misalnya Bu, saya kok sulit membagi waktu ya antara kuliah sama bekerja, nah bisa ketemu dengan dosen wali. Bu, saya kok sulit ya memahami mata kuliah ini misalnya, itu juga nanti bisa diskusi dengan dosen wali. Jadi jangan jangan menyepelekan peran dosen wali. Kalau misalnya mau ambil KRS juga, Bu, IPK saya cuma 2,5, enaknya saya ngambil apa ya di mata kuliah semester yang selanjutnya. Nah, itu kalian juga nanti bisa berkonsultasi dengan dosen wali sehingga harapannya semua bisa lulus tepat waktu dengan prestasi dengan IP yang optimal. Lanjut. Oke. Nah, berapa menit lagi? 3 menit, oke. Karena waktunya tinggal sebentar nih, saya agak cepat aja ya. Kalian nanti setiap mata kuliah itu akan ada nilai akhir. Nilainya seperti yang tercantum di slide itu ya, ada A, B, C, dan seterusnya. Nilai D masih tetap lulus, tapi ya ini ketentuannya kalian lulus dengan maksimal 10% dari total SKS. Kita total minimal SKS 144. Jadi kalian boleh ada nilai D maksimal 14 SKS. Tidak lulus, sehingga kalau kalian nanti dapat nilai E harus diulangi. Kalau nggak diulangi ya nanti kalian nggak bisa lulus. Lanjut. Nih, kalian dari sekarang harus mulai ini ya punya target. Saya nanti mau lulus sekedar lulus atau lulus dengan lulus dengan pencapaian yang luar biasa. Nah, itu nanti saat wisuda mereka yang lulus dengan pujian itu biasanya di wisuda lebih dulu. Jadi mereka yang lulus dengan pujian itu harus IPK-nya 3,51 ke atas. Kalian punya IPK 2,5 lulus Bu, ya lulus, tapi ya lulus asal lulus itu. Jangan sampai hanya yang paling bawah itu ya, sebisa mungkin yang 3 ke atas. Oke, lanjut. Nah, kalau kalian mau jadi wisudawan terbaik itu kriterianya tidak pernah ngulang, tidak pernah cuti. Nah, itu untuk kriteria wisudawan terbaik. Yang wisudawan cum laude lama studinya tidak lebih dari 10 semester dan tidak pernah ngulang mata kuliah. Itu harus dicatat karena dulu pernah ada mahasiswa yang IPK-nya tinggi 3,6, tapi ternyata dia pernah ngulang mata kuliah sehingga nggak bisa lulus dengan predikat wisudawan cum laude. Udah, lanjut. Nah, mungkin dalam perjalanan 4 tahun itu akan ada mahasiswa yang tidak bisa setiap semester itu aktif. Misalnya karena harus bekerja atau misalnya karena harus mengurus orang tua sehingga harus mengajukan cuti atau berhenti sementara. Jadi berhenti itu bisa berhenti sementara, bisa berhenti tetap. Kalau berhenti sementara namanya cuti akademik. Ketentuannya itu enggak boleh 2 semester berturut-turut, sebanyaknya 4 semester dalam total masa studi. Jadi kalian boleh 4 kali cuti selama masa studi. Kalau S1 itu 4-7 tahun, berarti maksimal kalian sampai semester 14, lebih dari itu DO, jadi harus dikeluarkan ya. Jadi harus paling enggak diusahakan 4 tahun sudah lulus, jangan sampai lebih dari 7 tahun. Kemudian selanjutnya, nah ini yang saya terangkan tadi, untuk bisa mencapai kompetensi lulusan tadi yang bisa jadi pelaku wirausaha, asisten psikolog, asisten peneliti, pengajar dan lain sebagainya, itu kami sudah menawarkan mata kuliah yang bisa mendukung pencapaian kompetensi kalian. Jadi kayak misalnya tadi kan saya contohnya yang sikap apa, ada Pancasila Pendidikan Agama. Kemudian yang lanjut. Nah, misalnya tadi ada psikologi konsumen ya. Di semester 3 kalian akan ada mata kuliah psikologi konsumen. Kalian perhatikan, jadi ini yang ditampilkan adalah mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu harus diambil. Di kita nanti akan ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
mata kuliah pilihan itu juga wajib diambil, tapi minimal 10 SKS. Jadi akan ada banyak mata kuliah pilihan yang ditawarkan lebih dari 10 SKS, tapi kalian yang wajib mengambil adalah 10 SKS dari keseluruhan mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Lanjut. Ini ya dicermati, jangan sampai ada mata kuliah wajib yang kelewat. Semua per semester ini. Nanti, Bu, bedanya kalau SMP sama kuliah apa? Kalau kuliah kalian bisa mengatur diri kalian sendiri, sehingga bisa lebih cepat menyelesaikan perkuliahanmu. Mau cepat, mau enggak, itu semuanya tergantung di kalian. Tapi kalau di SMP sama SMA kan udah paketannya udah jalan ya dari sekolah. Tapi kalau ini tergantung di diri kalian. Kalau mau cepat ya berarti bagaimana kalian bisa mendapatkan IP yang baik. Kalau enggak cepat ya berarti kalian mungkin IPK-nya jelek sehingga dikit-dikit SKS yang diambil per semester. Nah, secara umum dari yang sudah saya sampaikan tadi, bedanya dengan kalian waktu SMA, kalau di kita misalnya ya dari mata pelajaran itu di SMA istilahnya jadi mata kuliah. Kalau dulu jam pelajaran sekarang istilahnya SKS. Di awal perkuliahan nanti kalian akan mengambil mata kuliah sendiri berdasarkan IP. IP itu indeks prestasi yang kalian raih. Itu tergantung IP kamu. Kalau IP kamu bagus nanti bisa banyak mata kuliah yang diambil, tapi kalau IP kamu kecil maka akan sedikit mata kuliah yang bisa diambil. Di awal KRS namanya kartu rencana studi, jadi kalian mau ambil mata kuliah apa saja. Di akhir semester itu nanti kalian akan mendapatkan KHS. KHS itu kartu hasil studi. Jadi nilai dari mata kuliah yang kalian ambil itu nanti muncul di KHS. IP ada dua yang namanya IPS dengan IPK. Kalau IPS berarti per semester ada indeks prestasi, kalau IPK kumulatif itu berarti nilai keseluruhan semester yang sudah, nilai mata kuliah keseluruhan semester yang sudah dijalani. Waktu kuliah kalian hanya 8-14 semester atau 4-7 tahun termasuk cuti. Jadi kalian tadi kalau mau cuti 4 kali itu juga nggak lebih dari 7 tahun. Kemudian ini yang harus diingat-ingat, jumlah SKS minimal untuk S1 adalah 144. Kalian mungkin nanti akan ada yang lebih dari 144 SKS karena ngambil mata kuliah pilihan lebih dari 10, enggak apa-apa. Tapi minimal harus 144 SKS. Nah ini endingnya gelar kesarjanaan kalian adalah nanti SPSI. Jadi misalnya namanya mahasiswa baru, gelar kalian lulus nanti dikasih SPSI di belakangnya, Sarjana Psikologi. Ya, saya kira itu selamat untuk kalian sudah menjadi anggota dari keluarga besar Fakultas Psikologi UMK, terus semangat belajar sehingga nanti kalian akan jadi lulusan yang terbaik membanggakan alma mater kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fajri Fabian atas materinya. Dilanjutkan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Budi Pramono, SPSI MA, selaku Sekretaris Fakultas Psikologi. Kepada Bapak Ridwan, waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya beberapa hal yang akan saya sampaikan nantinya juga akan disampaikan oleh mahasiswa. Kalau tadi Bu Kaprodi atau Bu Fajar itu nanti akan membidangi masalah akademis. Jadi mulai dari kurikulum, kemudian kalau kalian mau magang atau kemudian nanti kalau mau skripsi ya nanti akan berinteraksi dengan Bu Iva nantinya ya. Bu Iva, karena sebentar lagi Kaprodinya akan berganti, akan menjadi Bu Iva. Nah, nanti waktu nanti ada KPT, ada Bu Iva, nanti beliau yang kemudian akan menjadi Kaprodi untuk mulai periode bulan September ya. Mulai periode bulan September ini. Nah, untuk sekretaris fakultas sebenarnya paling erat kaitannya dengan kemahasiswaan. Termasuk dengan kalau kalian udah ada grup yang grup yang ada di BEM, yang BEM buat grup itu ya saya juga termasuk di dalamnya kan begitu. Nah, kemahasiswaan
itu nanti semuanya akan ada di sana. Artinya mulai dari apa namanya beasiswa, mulai dari kemudian kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Nah, ini coba saya share ya beberapa hal terkait kemahasiswaan. Nah, mahasiswa artinya kalau kemudian dalam apa waktu saya berapa ya, 15 ya, 15 menit ya. Nah, dalam secara umum adalah ada kegiatan intra dan ekstra. Nah, tapi kita bahas tentang yang intranya ya, karena kemudian apa namanya kalau di Fakultas Psikologi itu yang kemudian diakui di bawah Fakultas Psikologi adalah yang kegiatan atau organisasi intra kampus. Kalau ekstra kampus kalian nanti bisa belajar sendiri ya. Artinya kemudian di sana mungkin ada organisasi kemahasiswaan seperti PMII, KAMI, HMI, itu ekstra kampus. Tapi kalau intra kampus itu adalah kegiatan-kegiatan yang apa namanya atau organisasi-organisasi yang kemudian berada dan diakui di fakultas. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan untuk di dalam intra itu kalian perhatikan aja yang di atas ini. Enumerator penelitian dosen atau asisten peneliti dosen, asisten laboran, teater aura, BEM fakultas, dan geng psikologi. Nanti ada geng psikologi. Nah, di dalam kegiatan kemahasiswaan, pertemuan terakhir yang kemudian 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ada yang namanya Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi, yang terdiri dari BEM Fakultas Psikologi. Nah, BEM sendiri, kalau di Fakultas Psikologi, itu dia membawahi 2, yaitu ada membawahi 2 ormawa, membawahi 2 organisasi mahasiswa tingkat fakultas. Yang pertama adalah geng psikologi, generasi psikologi. Yang kedua adalah teater aura. Gitu. Jadi kalau kemudian kalian ditanya, gitu ya, organisasi di fakultas apa? BEM psikologi, gitu ya. BEM fakultas psikologi itu membawahi apa? Di dalamnya ada aura dan ada geng psikologi. Nah, berbeda dengan KPT. Nah, ini kebanyakan kesalahan apa namanya mahasiswa itu memahami bahwa KPT itu adalah merupakan bagian dari organisasi mahasiswa. Tidak. Kajian psikologi terapan itu berada di bawah langsung apa namanya lab atau kemudian fakultas, dan itu bukan apa namanya bukan bagian dari organisasi mahasiswa. Meskipun memang asisten KPT itu mahasiswa semua, iya, tapi dia bukan menjadi organisasi mahasiswa. Konsekuensinya apa? Mereka tidak dapat dana kemahasiswaan. Yang dapat dana kemahasiswaan adalah BEM fakultas, kemudian apa namanya geng psikologi dan aura. Jadi itu. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan oleh teater aura. Nanti ada pentas, nanti apa namanya teknisnya nanti biar teman-teman aura aja yang kemudian menjelaskan. Kemudian ada acara-acara yang dilaksanakan oleh BEM, ini ya acara-acara yang dilaksanakan oleh BEM. Kemudian apa namanya acara-acara yang kemudian dilaksanakan oleh geng psikologi. Nah, itu untuk kemahasiswa, untuk organisasi mahasiswa. Jadi kalau kondisinya normal, maksudnya begini, kalau kondisinya normal tidak dalam pandemi, sebenarnya kalian kan akan dipertemukan di kampus, akan dikenalkan di lingkungan kampus oleh BEM fakultas, dan kemudian nanti ada perkenalan dari geng psikologi dan ada perkenalan dari teater aura, kan seperti itu. Kemudian nanti akan di-share siapa yang mau ikut BEM, siapa yang mau ikut aura, siapa yang mau ikut geng psikologi, kan begitu aslinya. Cuma yang ini memang belum. Yang ini dikarenakan kondisinya seperti ini dan memang apa namanya apa ya istilahnya tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, gitu ya. Meskipun nanti kalian akan bertemu secara perkuliahan ya. Gitu ya. Nah, ketiga itu atau ketiga organisasi mahasiswa, oh ya. Ketiga organisasi mahasiswa itu nanti yang kemudian akan atau boleh kalian ikuti ketika selama kalian berada di
di kampus atau di Fakultas Psikologi. Untuk kemahasiswaan sudah. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain, ada beasiswa. Beasiswa ini yang bisa kalian akses ketika kalian menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi. Ada beasiswa BI, ada beasiswa PPA, ada beasiswa dari Disdik, Dinas Pendidikan, ada yang baik itu Jawa Tengah maupun Kudus, maupun ada dari pemerintah Kabupaten Kudus. Nah, itu bisa kalian akses. Dimanapun beasiswa itu ada. Tapi khusus yang kemudian di fakultas, yang kemudian dihandle oleh universitas dan fakultas, itu biasanya adalah beasiswa PPA, beasiswa Jarum, dan beasiswa BI. Itu yang sementara ini masih ada, dan banyak kok yang mahasiswa psikologi yang dapat beasiswa BI, Jarum, dan beasiswa PPPA. Kemudian ada kegiatan lain yang itu termasuk di dalam kemahasiswaan adalah program kreativitas mahasiswa. Untuk yang tahun lalu, yang akhirnya ini berjalan, penelitian ini berjalan, ada 3 judul yang masuk ke dinas, ke Dikti, atau sekarang Mendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalam PKM itu memang di sana ada 5 PKM, ada penelitian, kemudian ada penerapan teknologi, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, artikel ilmiah, dan gagasan tertulis. Nah, kalau di kalau di Fakultas Psikologi itu ada bonus. Artinya begini, kalau proposal itu lolos di Kementerian Pendidikan, maka nilai TPS nanti kalian akan bertemu yang namanya mata kuliah teknik penulisan skripsi, yang itu ada di semester 5. Nah, itu akan mendapat langsung otomatis nilainya A. Itu rewardnya itu kalau lolos di Diknas ya, kalau lolos di Dikbud. Nah, kebetulan yang kakak angkatan kalian ada beberapa yang lolos di Dikbud, sehingga kemudian otomatis nilai TPS-nya dapat A. Itu. Nah, ini dapat di mana infonya bisa kalian dapatkan di IG nanti, di IG fakultas. Nah, nanti akan ada info yang kemudian memberikan tentang beasiswa, tentang PKM, termasuk kemudian nanti tentang kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas. Jadi gitu. Nah, itu mungkin ya sekilas dari kegiatan kemahasiswaan. Intinya begini, kalau tadi Budekan, ya berarti Budekan itu yang kemudian berpunya kewajiban untuk menjalankan segala sesuatu yang ada di fakultas. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Fajar, atau kemudian sekretaris Kaprodi. Kaprodi itu bertugas terkait kurikulum, terkait kemudian pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau terkait kegiatan kemahasiswaan, termasuk di dalamnya adalah penelitian mahasiswa, kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, itu termasuk lomba-lomba, tadi saya lupa, termasuk lomba-lomba. Jadi kalian bisa ikut lomba, bisa mengajukan dana lewat fakultas, nanti bisa diajukan dananya lewat saya. Jadi gitu, lomba-lomba terkait itu di tingkatan internasional, nasional, atau di tingkatan lokal. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini sebagai Kaleb, akan sedikit memberikan paparan berkaitan dengan laboratorium yang ada di Fakultas Psikologi. Mungkin pada bertanya-tanya, di Fakultas Psikologi kok ada laboratorium sih, kayak untuk apa laboratorium itu di Fakultas Psikologi? Kalau dulu kalian dari SMA mungkin ada yang namanya laboratorium, itu ada laboratorium kimia, laboratorium biologi gitu ya, laboratorium bahasa. Nah, itu jelas yang akan dipelajari. Kalau laboratorium bahasa ya belajar tentang bahasa, kalau laboratorium kimia ya akan belajar tentang kimia. Nah, di Fakultas Psikologi ada yang namanya laboratorium, gunanya untuk apa? Nah, di laboratorium psikologi ini nanti akan belajar tentang alat-alat tes psikologi. Mungkin kalian sudah pernah mengalami menjalani tes psikologi, mungkin ketika SMA di penjurusan. Nah, itu salah satu alat
tes yang nanti akan dipelajari di laboratorium Fakultas Psikologi. Jadi selain laboratorium yang akan mempelajari tentang alat tes, di Fakultas Psikologi juga ada laboratorium klinis. Nah, laboratorium klinis nanti akan digunakan untuk kalian belajar yang berkaitan dengan mata kuliah klinis, misalnya belajar tentang konseling, belajar tentang observasi interview. Nah, itu di laboratorium klinis. Ada juga laboratorium psikologi perkembangan, laboratorium tumbuh kembang anak. Nah, ini nanti akan belajar ketika kalian berhubungan dengan mata kuliah psikologi perkembangan, akan belajar tentang tumbuh kembang anak. Nah, itu diantara beberapa laboratorium yang ada di Fakultas Psikologi. Nah, nanti laboratorium ini akan kalian gunakan ketika kalian sudah mulai proses masuk di perkuliahan, mulai di semester 3 itu kalian sudah mulai menggunakan laboratorium yang ada di fakultas. Kemudian saya sebagai kepala laboratorium juga sebagai ketua KPT Insight atau Kajian Psikologi Terapan Insight yang ada di Fakultas Psikologi. Apa itu KPT Insight? Jadi itu suatu lembaga yang sifatnya profit yang melayani permintaan psikotes, permintaan training, permintaan outbound, konseling, dan layanan-layanan yang lain yang berkaitan dengan psikologi. Nah, saya di laboratorium dibantu dengan 2 orang laboran, yaitu Bu Rizka dan Pak Muji. Sedangkan di KPT Insight, saya dibantu oleh beberapa asisten. Nah, yang ada di belakang saya ini beberapa asisten yang gabung di KPT Insight. Asisten-asisten ini merupakan kakak tingkat kalian dari semester, untuk saat ini semester 5 ya, tapi kemarin gabungnya di KPT Insight dari semester 3. Nah, kalian pun nanti punya kesempatan untuk bisa bergabung di KPT Insight jika memang berminat. Nah, nanti ketika kalian gabung di KPT Insight akan banyak sekali belajar berbagai hal. Juga di KPT Insight yang karena KPT Insight sifatnya profit ya, berbayar dari klien yang datang, di KPT Insight pun selain pengalaman juga nanti akan memperoleh ada uang lelahnya atau kalian belajar bekerja di KPT Insight. Nah, tadi teman-teman secara umum sudah dikasih tahu sama Ibu Iva ya tentang KPT. Apa sih itu KPT, Kak? Nah, di sini kita akan perkenalan lebih jauh tentang apa itu KPT Insight di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, KPT Insight, kepanjangannya dari KPT itu apa sih, Kak? Kajian Terapan Psikologi Insight. Oke, Kajian Psikologi Terapan Insight Fakultas Psikologi. Nah, jadi KPT Insight ini kita bergerak di bidang layanan Biro Psikologi, di mana layanan ini menggunakan profit ya, Kak. Jadi lembaga profit, di mana kita akan menerima uang dari klien juga. Nah, di KPT ini kita memiliki fokus di 2 bidang, yaitu ada TUK atau tempat uji kompetensi dan juga assessment center. Oke. Nah, untuk TUK dan assessment centernya Oke. Ya, untuk TUK sama assessment centernya kita jelaskan nanti di slide sebelumnya, Kak. Nah, di KPT ini kita bergerak di bidang apa aja ya, Kak, kira-kira? Ada konsultasi psikologi, ada assessment psikotes, outbound dan training, dan pengembangan SDM. Iya, betul banget. Nah, kemudian selanjutnya kita ada assessment center. Nah, di assessment center ini merupakan salah satu dari program KPT Insight yang terdiri dari tes psikologi dan juga konsultasi terkait dengan perkembangan anak. Nah, jadi di KPT ini nanti kita fokusnya tentang tes psikologi. Nah, nanti teman-teman waktu kuliah juga akan diajari tentang alat-alat tes. Nah, salah satunya merupakan tes untuk perkembangan anak dan juga minat bakat juga ada ya, Kak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada TUK.
tempat uji kompetensi. Nah, TUK ini merupakan kegiatan dari pelatihan dan pengembangan SDM serta rekrutmen pekerjaan. Nah, di TUK ini nanti kita menyediakan layanan untuk karyawan yang akan menempuhi bidang HRD ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau di psikologi itu kan salah satu prospek kerjanya untuk jadi HRD di bidang industri dan organisasi itu menjadi HRD. Nah, untuk menjadi HRD itu teman-teman juga harus memiliki sertifikasi dari BNSP. Nah, sebelum mendapatkan sertifikasi itu teman-teman juga diperlukan uji kompetensi. Nah, kita di KPT Insight menyediakan layanan tempat uji kompetensi tersebut. Jadi nanti teman-teman ketika mau lulus atau sudah lulus bisa mengikuti ketika ada layanan tersebut. Berarti ini berarti ini itu ya Kak, yang boleh ikut mahasiswa atas ya Kak ya? Ya, betul. Yang bisa mengikuti itu biasanya mahasiswa yang atas karena untuk sertifikasi ini tuh ada jangka waktunya gitu ya, biasanya itu 3 tahun seperti itu. Tadi sertifikat diakui BNSP berarti nasional ya Kak? Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya di sini kita ada beberapa layanan atau servis kita. Layanan apa aja sih yang ditawarkan di KPT Insight ini? Itu ada beberapa layanan. Kita bisa melayani individu maupun organisasi atau kelompok juga. Nah, untuk individu kita ada layanan untuk anak, remaja, dan juga dewasa. Seperti itu. Nah, untuk layanan anak itu ada deteksi perkembangan anak, kemudian ada deteksi potensi anak, kemudian ada tes kesiapan anak dan dewasa, kemudian ada kesiapan sekolah, tes minat bakat, dan juga tes tentang gangguan emosi, perilaku, serta kepribadian. Selanjutnya ada sekolah ya Kak ya? Iya, betul. Nah, untuk sekolah sendiri, kita juga ada layanan untuk tes kecerdasan, tes persiapan sekolah, kemudian ada bakat dan minat, kemudian ada penjurusan sekolah juga ada, kemudian deteksi kesulitan belajar. Nah, tadi waktu diterangkan sama Bu Iva, itu kan teman-teman pasti ada yang pernah mengikuti psikotes itu kan ya Kak? Nah, sebelum... Biasanya tuh SMA kalau mau milih jurusan. Iya, betul banget. Nah, kalau SMA kita ada yang kebingungan mau masuk ke jurusan apa, nah itu bisa lewat psikotes ini. Seperti itu. Terus kemudian ada yang dari perusahaan. Nah, ini yang biasanya kita layani juga ada dari perusahaan, yaitu rekrutmen jabatan, rekrutmen karyawan, dan juga promosi jabatan. Nah, ketika ada mau naik jabatan, itu biasanya kita harus melewati psikotes dulu untuk melihat potensinya apakah mereka berhak untuk naik jabatan atau tidak, seperti itu. Ya, betul sekali. Betul. Nah, selain tes, psikotes, kita juga ada pelatihan nih Kak. Nah, pelatihannya itu kita ada outbound training, kemudian ada juga leadership training. Nah, untuk outbound training itu tadi sudah ada di videonya ya Kak. Nah, yang kita ada main, ya betul. Jadi biasanya setiap tahunnya itu mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti outbound training. Nah, outbound ini tuh fungsinya untuk apa sih Kak? Latih soft skill, terus kerjasama, terus ada tanggung jawab, kepemimpinan juga iya. Nah, itu nanti kita dari KPT Insight menyediakan layanan tersebut untuk teman-teman semuanya yang akan mengikuti outbound. Nah, yang terakhir, nah ini yang biasanya ditanyakan sama teman-teman. Kalau di psikologi itu kita biasanya buat tempat curhat nih Kak. Yeah. Aku biasanya dijadiin tempat curhat sama teman-teman, tapi aku sendiri kadang memendam perasaan. Nah, kita butuh curhat. Nah, terus kita gimana nih caranya curhatnya mau kemana? Nah, kita bisa konsultasi ke dosen kita yang beliau adalah psikolognya Kak. Ya, betul sekali. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti kalau masuk di psikologi, kita juga pengen curhat, pengen didengar juga, nggak mendengarkan dari orang lain saja. Nah, kita di sini ada dosen-dosen yang sangat membantu untuk
konsultasi dengan teman-teman. Nah, konsultasinya diantaranya itu ada dimulai dari anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Kemudian ada konsultasi tumbuh kembang anak, kemudian ada konsultasi kesulitan belajar, ada konsultasi perkembangan remaja, ada konsultasi keluarga dan perkawinan, ada konsultasi karir, dan juga ada konsultasi kesehatan jiwa. Nah, untuk psikolognya ada siapa aja sih Kak ini? Nah, iya betul. Untuk psikolognya, nah nanti kalau teman-teman mau konsultasi, itu bisa melalui salah satu dari 6 psikolog yang bergabung sama KPT Insight ini. Untuk psikolog yang bergabung sama kita ini, alhamdulillah dari dosen sendiri ya Kak. Jadi dosen semua ya Kak ya? Semuanya dari dosen. Jadi teman-teman tidak perlu canggung dan juga tidak perlu ragu untuk menghubungi beliau. Nah, di antaranya dosen-dosen tersebut ini ada Ibu Iranita. Nah, Ibu Iranita ini sebagai dekan kita. Beliau itu juga fokusnya di industri dan organisasi. Kemudian ada Ibu Latifah. Nah, Ibu Latifah yang tadi sebelumnya di sini tadi sudah menyambut ya membuka betul. Untuk perkenalan laboratorium dan KPT ini. Ya, itu biasanya beliau fokusnya juga ada di perkembangan dan juga ini pendidikan untuk anak dewasa dan juga lansia. Kemudian ada Bapak Trubus. Nah, itu juga fokusnya di bidang pendidikan dan juga perkembangan. Di keluarga juga bisa. Kemudian ada Ibu RR Dwi Astuti atau biasanya kita panggil Ibu Wiwi ya. Nah, ini yang psikolog yang fokus di klinis ya. Nah, biasanya kalau dari teman-teman mahasiswa itu banyak sekali yang menghubungi Bu Wiwi untuk diajak konsultasi. Nah, tentunya Bu Wiwi sangat terbuka sekali untuk mahasiswa. Terus kemudian ada Ibu Rizka. Ibu Rizka ini juga fokusnya di KPT, di organisasi dan industri juga. Kemudian ada Ibu Archifit. Nah, ini juga kita fokusnya di KPT. Oke, selanjutnya kita ada banyak klien yang udah kita layani ya Kak sudah bekerja sama dengan kita, baik dari itu instansi, pemerintahan, perusahaan ataupun sekolah ya Kak ya. Ya, oke. Sebelum kita kenalan dulu sama kliennya kita. Nah, ini kita mau kenalan dulu sama asisten dari KPT Insight-nya. Jadi kalau di KPT Insight itu kan tidak hanya dosen dan juga praktisi saja yang ada di laborat, tapi kita juga dibantu oleh asisten-asisten yang cantik dan ganteng di sini tentunya. Nah, tugasnya asisten itu kira-kira apa ya Kak? Tugasnya asisten adalah memberi instruksi selama tes berlangsung, selama psikotes ya. Jadi ketika ada klien baik itu dari perusahaan, instansi atau sekolahan, kita membantu psikolog untuk memberikan instruksi selama tes berlangsung. Dan nanti ada scoring juga, bukan hanya tes berlangsung, tapi ketika selesai tes nanti kita melakukan scoring. Nah, nanti hasil scoringnya ini kita berikan ke psikolog untuk dilakukan interpretasi, karena yang memiliki kewenangan untuk interpretasi hasil psikotes adalah psikolog. Begitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi nanti kita di sini sebagai asisten juga tidak hanya membantu psikolog aja, tapi kita juga ada profitnya ya Kak. Betul sekali. Jadi lumayan banget lah buat anak kos ya, buat nambah uang jajan gitu. Ya, karena setiap selesai kita ada tes, kita biasanya ada fee-nya seperti itu. Nah, untuk teman-teman karena kita ini diminta untuk profesional ya Kak. Oh iya betul, iya betul sekali. Organisasi ya. Iya. Jadi di KPT ini tuh bukan organisasi ya teman-teman, tapi di sini kita itu sifatnya magang. Jadi kita harus profesional di sini karena di sini kita sifatnya adalah bekerja. Nah, kemudian selain itu ada apa aja nih Kak? Ini kita ada klien yang udah gabung sama kita. Nih, ada beberapa klien yang udah gabung sama kita, baik dari perusahaan swasta maupun dari pemerintahan juga ada, dari sekolahan juga ada, dari individu juga sudah banyak. Nah, ini ada beberapa klien dari kita, yaitu ada PPR, Bank Pasar, kemudian di pemerintahan ada PDAM, Pemerintahan Kabupaten Kudus, dan juga ada KPU Provinsi Jawa Tengah.
mereka ini juga salah satu klien kita yang sering menghubungi kita ketika akan mengadakan psikotes. Luar kota ada nggak, Kak? Oh, tentu saja di luar kota juga ada, di luar Kudus ada dari Bank Mega Syariah dari Rembang, kemudian ada SDN Karanganyar, Demak, terus ada MA Muhammadiyah juga ada. Terus kalau untuk yang sekolahan juga ada, kita ada dari SMA N1 Pati, kemudian SMK NU Ma'arif, SD Unggulan, kemudian ada SMK Wisuda Karya juga pernah ke sini. Seperti itu. Jadi banyak banget ya pelayanannya. Betul dan sekali. Kita sebagai asisten juga mendapatkan banyak sekali manfaat di sini. Ya, kalau teman-teman ada yang berminat untuk gabung sama kita di KPT, nah itu biasanya kita setiap tahun akan membuka rekrutmen asisten baru, di mana untuk biasanya dibukanya itu di akhir tahun, tapi untuk syarat masuk jadi asisten psikologi itu minimal semester 3, Kak. Nah, untuk IPK-nya itu minimal 3. Nah, tapi jangan khawatir kalau teman-teman merasa dirinya itu nggak mampu atau merasa dirinya itu kurang percaya diri, itu tidak perlu seperti itu, karena kita, ya betul sekali, karena sebelum kita terjun langsung untuk bekerja, kita juga akan digembleng dengan training dan segala macam gitu, seperti itu. Oh ya, untuk nanti yang mau tanya-tanya misalkan. Oh iya, betul. Nah, karena di sini waktunya sangat terbatas, teman-teman kalau mau mengetahui lebih lanjut tentang KPT, itu bisa juga menghubungi DM lewat Instagram kita di @kptinsight.psi_umk. Bisa dicek di Instagram ya teman-teman. Ya, saya ulang lagi di @kptinsight.psi_umk. Bisa dicari di UMK. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang lebih jauh tentang KPT Insight, bisa DM langsung ke situ dan kita dari teman-teman asisten akan menjelaskan lebih lanjut, karena tidak mungkin dijelaskan semuanya di sini. Oh iya, tadi aku mau nambahin dikit nih Kak, tentang tadi kan katanya Bu Iva itu kita juga belajar alat tes. Nah, untuk alat tes yang kita pelajari, biasanya kalau di mata kuliah itu cuma terbatas, Kak. Nah, karena basic dari seorang lulusan sarjana psikologi itu diperlukan untuk mengetahui beberapa alat tes yang wajib, gitu ya, karena itu sebagai bekal kita. Kalau kita ikut asisten, kenapa nih, Kak? Nah, untuk itu teman-teman kalau bisa daftar jadi asisten, karena kalau untuk jadi asisten nanti kita akan bisa belajar lebih jauh mengenai alat tes selain yang sudah diajarkan di mata kuliah, tapi nanti ketika teman-teman gabung sama KPT akan lebih jauh lagi beberapa alat tes yang akan kita pelajari. Nah, itu salah satu manfaat ketika teman-teman bergabung dengan KPT Insight. Selain itu, kita juga tambah pengalaman, mengasah soft skill, kemudian ada pengalaman bekerja, kemudian ada juga kita bertemu orang-orang banyak dari berbagai kalangan, dari mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Kemudian ada juga kita sering ketemu sama anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, kita main sama mereka. Jadi kita juga betul, kita semakin dekat sama mereka, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam psikologi. Salam psikologi. Kalau bilang psikologi, jawabnya bravo. Satu dari psikologi, bravo. Psikologi, bravo. Aku udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari perwakilan BEM Fakultas Psikologi. Silakan. Oh iya, nama saya Abdul Witanda. Nama saya Nafas Sedia. Saya sebagai wakil ketua BEM. Kalau Mas yang satu ini ketua BEM-nya. Sudah siap. Mas Ruby bisa dikasih tahu di BEM itu ada apa aja di dalamnya. Maksudnya keanggotaannya.
Oh iya, jadi di BEM itu ada 5 divisi. Yang pertama ada keilmuan, BPSDM, BPPM, Infokom, maksud saya Kominfo, dan juga yang satunya itu seni budaya. Kita jelasin satu-satu ya. Ya, silakan dari Mas Dulu. Saya belum. Jadi saya mau menjelaskan di BEM itu ada badan divisi keilmuan. Di keilmuan itu kita yang menyelenggarakan seminar, workshop dan lain-lain untuk pengembangan di segi akademik mahasiswa psikologi. Saya pegangin. Nah, seperti itu. Sorry. Di awal anggota BEM kita tuh ada berapa, Mas? Iya. Ada 20 orang, ya benar. Dan minimal kalau masuk BEM itu jadi ketua BEM sama anggotanya itu minimal semester 4. Kalau yang semester 2 itu masih jadi staf BEM. Iya. Staf kita itu ada 10, ya 10. Divisi. Oke, lanjut ke divisi lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seni budaya. Nah, di sini kita juga ada nih permawan namanya teater aura. Teater aura itu bergerak di seni teater. Kalau yang ada minat bakat di Kak ngomongnya tolong deketan itu. sini. Deketan mikir, ya silakan. Sini, taruh sini aja. Udah keras loh ini. Tadi sampai aura kan? Ya, aura itu bergeraknya di divisi teater. Nanti ada aura sendiri yang bisa menjelaskan lebih detail ada apa saja di sana, pernah mengadakan pentas teater apa saja. Oke, selanjutnya divisi Kominfo. Di sini Kominfo berfungsi sebagai menyampaikan informasi kepada mahasiswa psikologi seluruhnya, seperti itu. Terus keilmuan tadi udah ya? Udah. Oke. Selanjutnya dari saya mau jelasin BPSDM sama BPPM. Kalau yang BPSDM itu kepanjangan dari badan apa sih? Enggak, BPSDM itu yang sumber daya mahasiswa ya? Iya, pengembangan sumber daya mahasiswa. Ya, pengembangan sumber daya mahasiswa. Maaf. Udah lama enggak di BEM. Nah, itu. Ya. Itu contohnya itu megang acara kayak Sapa Maba, LKMM yang berhubungan sama lingkup intra kampus. Kalau yang BPPM itu Badan Pengabdian Masyarakat. Nah, itu berhubungannya sama pengabdian masyarakat di luar kampus. Untuk sampai saat ini, yang BPPM itu ada unit namanya gengsi. Nah, itu tujuannya untuk keilmuan sama donasi. Ada yang kayak gitu. Itu intinya itu pengabdian masyarakat di luar kampus. Jadi ada 5, BPSDM, BPPM, Kominfo, keilmuan, seni budaya. Ada yang mau bertanya? Ini live chat ah? Iya, tadi ada yang bilang apa kan? Jadi tinggal kemarin apa-apa. Tes lobby. Saya lucu. Oh, udah ada yang kena lobby. Lobby ini lahir tahun 1985. Tapi baru semester 5. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Yes. Mengenai BEM, nanti kalau saja biar saya jawab. Nanti Mbak Nata juga mau jawab. Iya. Jadi kami cuma bisa menjelaskan kalau di BEM itu ada 5 divisi sama anggotanya 20. Ya, yang tertarik masuk BEM, dipersiapkan. Pak, itu bisa ditampilkan Pak, yang pertanyaan. Kalau mau masuk BEM yang dipelajari apa aja waktu tesnya?
Mental. Ya, Mental. harus kuat. Karena kalau di BEM itu pertemanan kita diuji, guys. Benar sekali. Nggak, bercanda. Yang penting kalian loyal, terus suka organisasi, terus mau self development atau mau pengembangan diri aja. Share username. Kak, panjangin rambutnya pakai apa biar cepet? Pakai sampo lain. Sampo itu, sampo kucing. Bisa ya? Udah Pak ini. Kalau enggak ada yang ditanyakan dari BEM Fakultas Psikologi mau pamit undur diri. Oh, itu ada lagi. Sorry, telat. Maksimal berapa anggota BEM-nya, Kak? Beda-beda. Tergantung ketua BEM-nya itu siapa. Karena ketua BEM-nya yang menentukan mau berapa anggotanya. Iya. Saya nggak bisa kumpul orang banyak. Gimana, Kak? Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Oh, daftar BEM. Nanti bisa diajari bersosialisasi juga. Kalau kuliah sore nggak bisa ya? Bisa. Bisa. Kuliah sore bisa daftar BEM. Yang angkatan atas juga ada kan? Kak, kalau mau tanya tentang BEM bisa DM kemana? Kemana loh? Ke IG-nya bempsikologi.umk. BEM psikologi titik Pak. BEM psikologi. Kalau mau masuk BEM tapi pas SMA nggak pernah organisasi gimana, Kak? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Belum tentu pas kamu SMA nggak ikut organisasi, tapi nyatanya kamu di sini bisa mengembangkan diri lebih baik. Boleh. Jadi kualifikasinya apa aja? Maba gondrong nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Nanti disebutnya Rapunzel. Nah ini loh ada yang tanya tadi kualifikasinya apa aja. Nanti ada tes-tesnya kok. Nanti Tergantung itu. Nggak di kualifikasi itu tergantung kebutuhan. Di BEM itu butuh orang yang seperti apa. Semuanya tergantung pada ketua sama wakilnya. Kalau masuk BEM nanti bakalan sibuk banget nggak, Kak? Enggak, banyak temennya. Banyak banget yang tanya. Kak, kalau punya sertifikat dari organisasi buat masuk BEM bisa? Enggak apa-apa. Enggak begitu berpengaruh kok. Bisa jadi pertimbangan. Sambil kerja bisa. Teman saya namanya Rake itu kerja jadi supir bis. sambil ikut organisasi BEM. Ya, benar sekali. Nanti dia juga ambil. Masih ada waktu berapa menit, Pak? Menit. Sudah selesai. Ya. Kayaknya pas-pasan buat. Tahu. Ya, sudah ya, kita tutup aja ya, Kak. Ya, kalau ada perkataan yang menyinggung atau kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih monggo dikembalikan aja. Mohon maaf, kami banyak salah karena kurang persiapan banget. Selamat datang di di Fakultas Psikologi Universitas Mulia Kudus. Selamat datang. Kami dari BEM Fakultas Psikologi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas saudara Ruby dan Nafa. Nah, untuk pemaparan yang kedua oleh UKM Aura, karena tidak ada, dilanjut ke pemaparan yang ketiga, baru nanti untuk UKM Auranya. Yang mana akan disampaikan oleh saudara Rake dan Rizka. Kepada saudara Rake dan Rizka, tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa baru. Selamat bergabung di Fakultas Psikologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rake. Di sini saya koordinator dari BPPM atau yang bertanggung jawab di atas dari unit baru yang bernama Gengsi. Di sebelah saya, silahkan perkenalan. Nama saya Rizka. Di sini saya bertanggung jawab atas Gengsi. Jadi langsung aja tak pilih seperti itu cukup. Data sebenarnya itu harus mana?
Baik, apa sih itu kepanjangan dari gengsi? Kepanjangan dari gengsi adalah gerak nyata generasi psikologi. Kepanjangan dari gengsi adalah gerak nyata generasi psikologi. Kak, bisa dilanjut Kak slide-nya? Nah, struktur organisasinya ya di sini ada pembimbing dan penanggung jawab di mana beliau adalah RR Bu Dwi Astuti, M psikolog. Kemudian sebagai ketuanya ada rekan saya Rizka Wahyu Kartikasari dan sebagai sekretaris ada Sherina Ramadhani yang saat ini berhalangan hadir. Nah, visi dan misi dari gengsi adalah visinya mewujudkan generasi yang memiliki jiwa kepedulian terhadap kebencanaan melalui aspek sosial, ekonomi, budaya dalam ranah psikologi. Kemudian misinya adalah memberikan motivasi, bekal pengetahuan dan pengalaman dalam bidang psikologi. Nah, kemudian manfaatnya apa sih Kak? Kira-kira kalau kita ikut gengsi, nah bisa dibacakan nih Kak manfaatnya. Oke, jadi gengsi itu sendiri adalah bisa menambah pengalaman kita dalam asesmen, terus treatment individu maupun kelompok. Jadi kita bisa tahu apa aja treatment-treatment yang bisa dilakukan di dalam psikologi itu sendiri. Terus, kegiatan-kegiatan dari gengsi itu sendiri, yang pertama itu ada pelatihan relaksasi. Terus yang kedua ada pelatihan pembuatan itu tanda emosi negatif atau positif. Terus pelatihan mengenal diri sendiri. Yang di luar ada kami ikut andil dalam Hari Anti Kekerasan bersama dengan HIMSI, Sekretaris dan Pati. Kemudian ada pelatihan anggota terjun ke lapangan dalam penyebaran angket deteksi problem. Kemudian kita juga menyelenggarakan konsultasi gratis dan kegiatan-kegiatan ini itu belum semuanya dilakukan. Ini beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan. Dan yang kegiatan terdekat kita adalah kita open donasi berupa pakaian layak pakai dengan tujuan nanti kita salurkan di panti-panti yang membutuhkan. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang belum tahu apa itu HIMSI, HIMSI sendiri itu adalah Himpunan Mahasiswa Psikologi di seluruh Indonesia ya Pak? Iya, di seluruh Indonesia. Ya, ini di sini ada manfaat mengikuti gengsi. Yang pertama, memiliki keterampilan khusus yang belum diajarkan dalam perkuliahan, itu pasti. Ya, udah ada di matkul perkuliahan, tapi kita lebih mendalami lagi. Kemudian mendapat pengalaman dan keterampilan terkait asesmen dan intervensi. Dapat lebih memahami dan mengenali diri sendiri. Jadi, untuk teman-teman yang belum mengenal dirinya sendiri, bingung mau menyalurkan emosionalnya seperti apa, boleh kita belajar bareng di gengsi, bagaimana diri kita sendiri, bagaimana memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana peduli dengan diri kita sendiri. Lanjutkan. Nah, ini ada beberapa dokumen yang kemarin kita lakukan, dari kegiatan kita lakukan. Itu hari yang di paling atas itu Hari Anti Kekerasan Perempuan bersama dengan HIMSI, kemudian ada penyebaran angkat, kemudian ada relaksasi, ada yang dinamakan akor atau pemberian emosi, tanda emosi positif negatif. Lanjut Kak. Dari teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020, jika ingin bergabung di kami, silahkan bergabung. Bisa nanti DM lewat IG dari BEM Psikologi. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Silakan dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kak Isa aku. Pegi, ensure. Acap. Sengisor. Zoom. Partisipan. Juga kalau misal yang mau itu ikut donasi bisa di DM di Instagramnya BEM Psikologi.
Suwene cah. Oke, Semester berapa berapa kalau ikut? Minimal semester berapa? Minimal kita semester 1 dan sampai angkatan berapa itu bebas Kak. Kalau mau gabung silakan, kita latihan bareng, kita belajar bareng di sini. Ikut BEM, ikut Gensi boleh. Di sini saya pribadi mengharapkan dari teman-teman sebagai mahasiswa yang aktif, tidak mahasiswa yang kupu-kupu, karena eman banget teman-teman kuliah di sini tidak mengasah soft skill-nya. Instagram Gensi apa? Jadi kita sendiri itu kan ada 3 unit ya, ada 3 organisasi maksudnya. Ada BEM itu kan ya organisasi kayak semuanya. Terus ada Aura yang namanya seni ya, kayak seni di keteateran. Di teater, ada musik juga. Kalau di Gensi sendiri itu terkait tentang psikologinya langsung. Jadi kayak misalnya relaksasi atau semacam treatment itu kita bahas di Gensi. Ya, sekali lagi dari teman-teman, nanti ketika mau gabung di Gensi, silahkan langsung daftar ke IG BEM Psikologi, DM langsung, nanti biar admin yang meng-ACC-nya. Gitu teman-teman. Ada juga. Yang mau open donasi, kita open donasi berupa baju layak pakai, dibuka dari hari ini sampai tanggal 24 September 2020, dan dilaksanakan penyaluran tanggal 28 September 2020, teman-teman. Itu rencananya mau disalurkan ke panti disabilitas, panti sosial disabilitas yang ada di Kudus juga. Ya, dari teman-teman. Kak BEM suka ngadain event musik atau kegiatan banyak. Kalau berkaitan dengan musik dan seni itu nanti ada dari Aura dijelaskan lebih lanjut. Itu program kerjanya sangat banyak. Kalau dari kami mungkin serasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, tetap semangat, tetap berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam budaya. Salam. Semangat dong. Oh, ya. Salam budaya. Salam. Oke. Mungkin ini siang ini kita mau nyapa teman-teman maba, dari psikologi UMK. Kita tahu sih mereka pasti pada gabut di rumah mereka. Ya, tahu pengen lapo nih. Iya, ngerti ya. Mereka itu golongan manusia gabut. Sampai mereka mau nonton kita gitu, ngapain ngucap-ngucap gak jelas. Apalagi waktu pandemi gini ya, nggak ada aktivitas yang harus dilakukan. Harus mengandalkan kreativitas kita. Itu kreativitas mimpi maksudnya. Mimpi ya. Oh, ya. Ini prediksi saya itu mereka pada di atas kasur, guling-guling, sambil pegang HP. Iya. Oh ini sebetulnya kita di sini ngapain ya? Kita di sini sebenarnya ngapain ya, Deng? Ya kita coba kita membahas tentang teater Aura itu apa? Oh gitu ya. Oh ya benar. Ini kasih waktu 10 menit. Ini sudah berjalan 1 menit. Ya. Ini teman-teman masuk psikologi UMK. Kakak apa yang jadi keuntungannya? Kakak apa nih yang jadi keuntungannya? Keuntungan masuk psikologi UMK. Kita mempelajari tentang psikologi. Pasti. Mungkin kalau orang belum tahu apa itu psikologi, nanti bisa baca tangan, garis tangan, bisa membaca raut wajah, bisa membaca masa depan, bisa menafsirkan mimpi sampai nomor. Nomor ya? Nomor. Kakak. Titik nanti ya? Titik ya? Nggak boleh itu. Tidak intelektual katanya. Jadi kita harus membaca tuh bahasa masa depan. Baca angka yang di bawah itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Apalagi masang. Apalagi coret-coret gitu. Oh iya. Ngemal itu. Terus apa lagi? Nah, ini gini. Ini aku sharing ya. Dulu waktu saya ditanyain, UMK, dari fakultas mana mas? Psikologi. Psikologi mana? Psikologi UMK. Oh, Universitas Muhammadiyah Kudus ya. Wah, kayak aku salah kan. Lah terus apa? Universitas Muhammadiyah Kudus bener.
Muria. Iya. Muria Kudus. Oke. Jadi terkesan kita tuh kurang terkenal. Saya tuh waktu tanya-tanya UMK, malah ada yang lebih parah gini. Oh, Kudus ada UMK ya, bro. UMK itu apa ya tapi ya? Oke. Jadi itu terkenal di luar. Tapi ini kalau teman-teman pakai nama ini ada yang satu terkenal ini. Namanya Teater Aura. Teater Aura, kawan-kawan. Kalau teman-teman pergi keluar kota keluar mana, kalau di tingkat kesenian, teman-teman kalau bawa nama Teater Aura, teman-teman biasanya akan terkenal. Terkenal apa? Terkenal kegilaannya. Setidaknya kita terkenal, Pak. Kita terkenal. Ada yang kita jual gitu. Iya. Kita gila. Entah itu gilanya. Yang penting kita terkenal, coy. Jadi kita nggak usah lama-lama kita promosi ataupun apa. Kalau teman-teman pakai nama kita dari mana? Di Teater Aura. Wah. Oh iya. Saya kenal kelakuan Anda nih. Otomatis langsung tahu apa itu UMK. Iya. Dari aura. Jadi itu kalau di analoginya aura tuh kayak sarang penyamun gitu loh. Isinya manusia tidak jelas, manusia memang mengisi kegabutan. Ya, tapi ada satu sisi yang epic. Apa itu? Ini. Nah, itu kan ada itu gimana? Apa sih keunggulan? Apa sih keunikan dari kita kok bisa sampai terkenal itu? Yang pertama, kita dari Fakultas Psikologi biasanya terkenal dengan ketidakbahasanya, kegilaan-kegilaannya. Nah, apalagi itu anak teater, pasti di sana itu manusia-manusia yang tidak rasional. Bukan semakin gila, tapi setidaknya kehidupan kita asik selalu, coy. Selalu asik, tanpa kegabutan. Iya, pertama tanpa kegabutan, tanpa jenuh, tanpa pikiran-pikiran yang membuat carut-marut otak kita. Jadi kita tuh happy terus. Apalagi kita menerapkan ilmu psikologi itu ke dalam suatu kesenian, dalam suatu pementasan. Bayangkan teman-teman mungkin dinilai oleh sebagian orang, lingkungan teman-teman sebelumnya, itu siapa sih? Kamu tuh siapa? Alah, kamu masuk psikologi UMK, pasti kamu orang bermasalah. Mesti gitu jawabnya. Kamu gila pasti. Dan lain-lain. Tapi bayangkan teman-teman, ketika teman-teman suatu saat akan di atas panggung dan menerima tepuk tangan dari ratusan penonton. Itu yang membuat saya kemarin pengalaman waktu pementasan. Letak euforianya waktu lampu mati, langsung luar biasa teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman kalau teman-teman sebelumnya tidak dianggap. Dan rata-rata memang kalau di awal itu manusia tidak cetak, tidak kuliah ya dedel, malas ya iya, dan cetak pokoknya kehidupannya. Tapi bayangkan kita akan membantu teman-teman, PKMLM ya. Kita akan membantu teman-teman gimana teman-teman akan menjadi pribadi yang berkualitas. Tapi memang mungkin sebagian akan mengarah pada kesenian. Tapi tidak-tidaknya teman-teman akan dikembangkan potensinya. Ya, kan ada pengembangan potensi. Benar. Dan berkualitas. Jadi teman-teman kalau masuk ke psikologi UMK dan gabung di Teater Aura akan menjadikan diri kita menjadi unik dan berkualitas. Ya itu. Tapi sekali lagi
kualitas kita akan kembali lagi ke teman-teman. Kita agak menuntut, kita agak kurikulum, kita agak apa-apa. Teman-teman ketika punya potensi kita akan lihat dan kita akan bantu kembangkan minat teman-teman, potensi teman-teman. Dan saya yakin kalau teman-teman benar-benar serius untuk mau mengembangkan potensi teman-teman, saya berani jamin teman-teman ketika lulus nanti akan jadi orang berkualitas. Apapun ketika teman-teman nanti masuk kondisi sekarang ini, ketika teman-teman mau belajar, mau di psikologi, mau di data awal, teman-teman akan jadi pribadi yang berkualitas. Saya jamin itu. Kayak MLM aku. Pegang ngomongannya. Pegang. Ini live ya. Oh ini live ya. Terus ini saya gini-gini tuh kuliah juga master ini. Jadi ternyata di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya regulasi emosi. Regulasi emosi. Salah satunya itu metode, kalau nggak salah, nanti kalau salah mungkin dimaklumi karena kita memang tidak manusia tidak cerdas. Ya karena kita kuliah. Iya karena kita kuliah sambil ngopi. Waktunya sudah habis ya. Sudah habis. Oh iya. Ini tambahan sedikit. Ini jadi kita akan membantu sekali lagi teman-teman untuk apa yang namanya regulasi emosi. Teman-teman yang emosian, teman-teman yang punya kendala, punya kesulitan soal emosi, soal bagaimana mengatur emosi itu menjadi sesuatu yang positif. Kita akan membantu teman-teman, kita akan tunggu teman-teman di pendaftaran teater Aura nanti.